nama aku Steven dari angkatan 2021. Aku Zeta. Aku dari angkatan 2021 nih. Oke. Nama saya Budi dari angkatan 21. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Salma. Kakak tahu nggak sih konstitusi itu apa? Konstitusi itu bukannya sekumpulan peraturan-peraturan ya yang membentuk satu sistem seperti ini. Yang saya pahami tentang konstitusi itu sendiri merupakan suatu hukum yang mengatur suatu negara, biasanya dalam bentuk dokumen. Konstitusi Indonesia itu UUD sama Pancasila gitu aja. Berarti mungkin konstitusi lebih ke peraturan yang ada di Indonesia gitu ya. Tahu nggak sih konstitusi itu apa? Tahu aku aja ya. Konstitusi itu kayak suatu peraturan atau sistem yang mengatur tentang ketatanegaraan suatu negara. Kalau menurut aku sih konstitusi itu pastinya dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang, dan juga pastinya konstitusi itu akan terus mengalami amandemen sehingga akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan masyarakat. Mungkin hal seperti ini perlu dikaji terlebih dahulu karena saya pribadi tidak yang terlalu peka, atau dalam artian saya juga belum mengkaji atau belum meninjau ulang apakah kira-kira UUD 1945 ini perlu dilakukan amandemen lagi atau tidak. Tapi menurut saya yang namanya perubahan perkembangan di setiap zaman itu tentu kita harus menyesuaikan juga. Kalau menurut saya itu ada penyimpangannya, tapi juga ada yang bagusnya gitu. Tapi banyak mana nih penyimpangannya atau bagusnya? Kalau itu kayaknya banyak penyimpangannya deh. Mungkin menurutku ya itu perlu ada amandemen lagi, soalnya sekarang kan juga zaman udah berubah, apalagi teknologi dan masyarakat pun juga semakin berkembang ya pemikirannya. Jadi menurutku peraturannya itu harus diubah lagi yang fleksibel seperti itu. Kalau menurutku sih karena kurangnya kesadaran masyarakat atas peraturan-peraturan yang terbentuk, dan juga masyarakat kurang mengetahui bagaimana bentuk-bentuk aturan yang berlaku, sehingga masyarakat kurang mentaati peraturan-peraturannya, dan juga belum memahami termasuk juga konsekuensi atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Menurut Kenneth Clinton W., konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara. Kemudian, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi yang tertulis dan juga tidak tertulis, di mana konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang ditulis secara eksplisit, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis biasanya berupa norma atau prinsip dan konvensi yang biasanya dijadikan dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara. Contohnya yang menggunakan konstitusi tidak tertulis ini adalah negara Inggris. Berdasarkan rumusan Komisi Konstitusi terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi berfungsi sebagai yang pertama, dokumen nasional yang mengandung perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi tujuan suatu negara. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat pengatur kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang keenam, sebagai pelindung HAM dan warga negara. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, konstitusi di Indonesia diduduki oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis, di mana Undang-Undang 1945 merupakan tertib hukum tertinggi yang menduduki peraturan-peraturan di bawahnya seperti ketetapan MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Gimana, pada paham kan mengenai konstitusi dari kami? Mungkin sedikit dulu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.